Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat atau SKT ini seperti biasa akan membahas seluk-beluk mengenai penyakit autoimun dan sistem imun tubuh manusia. Topiknya akan berganti-ganti dan kita akan setiap saat menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya sehingga acara Secangkir Kopi Hangat itu bukan hoax ya, jadi boleh di-share, boleh dilihat kembali. Kita sapa dulu nih dari Rumah Sakit Dr. Muardi dulu nih, dari Sobat Muardi ya, dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya, semangat pagi, tetap semangat ya, walaupun cuaca di luar agak-agak mendung-mendung tipis nih ya. Dari Alergi Imunologi Internasional ya, selamat pagi semuanya ya, dari penyintas autoimun. Silahkan bergabung ya, karena pada pagi hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat luar biasa, sangat menarik dan teristimewa ini bagi penyintas, terutama penyintas yang akan kita bahas nanti ya, MG ya, salah satunya. Dan seperti yang sudah-sudah, tetap saya sarankan vaksinasi booster ya, yang masih ada kesempatan silahkan datang. Silakan untuk vaksinasi biar komplit, biar dapat kemanfaatan dari vaksin itu. Ya, dan kita lihat sampai sekarang memang alhamdulillah jumlah kasus memang sudah sangat-sangat menurun drastis sekali, tetapi tetap kita harus waspada, tetap kita harus berupaya biar tidak COVID-19 ini semakin membesar seperti dulu-dulu ya. Harapan kita sudah ya pokoknya kita hidup nyaman, hidup tenang, hidup bareng dengan COVID, tetapi dengan posisi yang sangat-sangat menguntungkan semuanya. Ya. Dan juga tidak lupa nanti jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan dengan makan minum yang baik, istirahat yang baik, kemudian juga olahraga yang teratur ya, yang rutin dilaksanakan. Dan ini para penyintas autoimun ya. Setiap minggu bisa menyatakan berbahagialah dari stres ya, slogan tetap ini mudah diucapkan tetapi memang sulit dilaksanakan, tetapi apapun harus diraih ya, bagaimana caranya upaya untuk mendapatkan itu ya, memang sulit tetapi perlu dicoba ya, karena dengan berbahagia dari stres itu insya Allah para penyintas autoimun tidak akan flare ya. Oke, di pagi hari ini kita akan bahas topik ya yang memang tidak terlepas dari penyakit autoimun. Tapi kita melihat di pagi hari ini adalah sisi yang lain. Sisi yang bukan dari penyakit autoimunnya, walaupun nantinya yang akan dikelola itu adalah penyintas autoimun ya. Teristimewa adalah penyintas autoimun myasthenia gravis atau MG ya. Ini yang mana kita ketahui autoimun yang mengenai dari leher ke kepala. Nah, yang akan kita lihat nanti adalah di sini masalah bagaimana cara mengatasinya ya. Bagaimana kita mengelola kelainan ataupun kondisi yang diakibatkan oleh myasthenia gravis ini. Dan tidak lupa pasti kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, karena nanti di bidang ini adalah di bidang KFR itu ya, kedokteran fisik ya, rehabilitasi medik. Ya, dulu SPRM, rehabilitasi medik ya, terlalu fisik, sekarang panjang ya. Dengan narasumber juga ini sudah ada di samping kita, dan kita mau nggak pakai masker insya Allah ya, karena sudah putus semua, dan sini mau masih pada masker semuanya. Ini beliaunya ada di sini ya. Ini panggilannya siapa saya nggak tahu, nanti kenalin aja. Pokoknya saya baca semuanya total. Ini SPKFR ya, kedokteran rehabilitasi medik nih, harusnya kedokteran fisik dan rehabilitasi medik ya harusnya ya. Dr. Andreas Kurniawan ya, selamat pagi Dok. Selamat pagi Dr. Ya. Nah, ini panggilannya gimana Dok? Andreas Dok. Oh, Dr. Andreas ya, jadi Dr. Andreas, boleh dipanggil ya Andreas ya? Betul. Nggak ke Dr. Kurniawan. Gimana sehat-sehat nih pagi? Iya, alhamdulillah Dok, sehat Dok. Aktivitas gimana hariannya apa nih? Iya, ini kan sudah mulai menurun aktivitas COVID ini Dok, jadi mulai bisa kemana-mana, Ya. Olahraga, terus yang pasti jalan-jalannya juga lebih. Masih ada ya? Ada Dok. Yang jelas ini malah ikutnya apa? Nanti para penyintas autoimun juga ikut biasanya. Apa itu ke mall? Tapi harus hati-hati ya. Bagaimanapun tetap mall itu harus hati-hati. Terus
dari rumah sampai sini tadi apa? Naik sepeda atau naik mobil apa naik motor ini? Naik motor saja. Oh, naik motor. Saya kira naik sepeda. Jadi sekarang olahraga. Tetapi ya gimana udara sekarang ya. Kalau sore hujan ya soalnya permasalahannya hujan. Betul. Tapi apapun ya dengan cuaca seperti ini semoga tetap terjaga kesehatannya ya Dok ya. Sehat-sehat ya. Dok, ini pagi hari ini kita akan membahas terkait masalah penyakit autoimun. Tapi sebelumnya ini bolehlah Dokter Andreas menyapa dulu dari Sobat Muardi maupun penyintas autoimun. Silakan disapa dulu nih. Baik. Ya. Selamat pagi untuk semua Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Saya Andreas Kurniawan, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau lebih familiar dengan rehabilitasi medik begitu ya Dok. Yeah. Senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan semua, menyapa panjenengan semua di acara ini, secangkir kopi hangat bersama dengan ini guru saya, Dr. Agus Joko. Ya, semoga berharap bisa informasi yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Mungkin amin, gitu, amin insya Allah ya. Ini Dr. Andreas ini sangat luar biasa nih. Makanya nanti para penyintas autoimun dan Sobat Muardi silakan nanti bergabung ya, silakan bertanya, apa-apa. Dan nanti akan kita presensi Dok Andreas, biasanya kita akan presensi dari Aceh sampai Papua ini ya. Mana suaranya dari Kalimantan ya, Aceh, Medan, Papua, Lombok ya, Singapura, Taiwan ya, Hong Kong. Silakan bergabung nanti ya. Silakan bertanya. Ini mumpung kita menghadirkan narasumber ya yang kompeten di bidangnya. Karena kita akan membahas terkait masalah ini. Nah, tadi saya sudah bahas masalah myasthenia gravis ya Dok ya. Betul Dok. Dan dari sisi rehabilitasi medis ini bagaimana sih? Nah, sekarang mungkin dari Sobat Muardi dan penyintas autoimun belum tahu Dok, ini rehabilitasi medis itu apa sih kan itu kan? Silakan Dok, mungkin perlu dicerahkan dulu mengenai apa itu ranahnya, yang apa yang harus dikelola di rehabilitasi medik apapun. Silakan. Ini kan pada bingung nih. Jadi rehabilitasi medik atau kedokteran fisik dan rehabilitasi itu merupakan satu bagian dari cabang ilmu kedokteran ya Dok, di mana di situ kita membentuk jadi satu tim gitu Dok. Ya. Jadi ada dokter kami dari dokter spesialisnya, kemudian ada juga dari terapisnya Dok, yang meliputi fisioterapi, meliputi okupasi terapi, kemudian terapi wicara, kemudian ortostik dan prostetik untuk pembuatan kaki palsu yang seperti itu Dok. Kemudian kita juga ada yang namanya pekerja sosial medik atau social worker. Kemudian di beberapa center masih ada kita bergabung juga psikolog di situ Dok. Cuma ada mungkin beberapa center yang sudah berdiri sendiri, tetapi itu sebenarnya masuk di dalam tim. Terus juga ada perawat Dok, perawat rehabilitasi medik juga ada di situ. Gitu. Jadi sebenarnya kami bekerja sama di dalam satu tim itu untuk mengelola satu kondisi yang dialami oleh pasien. Jadi nanti tergantung kondisi apa yang dialami. Nah kita akan berkolaborasi dengan terapis yang memang dibutuhkan oleh pasien tersebut, begitu Dok. Banyak ya, berarti yang memang yang berkecimpung banyak ya, tidak hanya Dokter Andreas sendiri, tapi ada beberapa yang harus semuanya ya, macam-macam ya. Sampai gizi juga ada di situ, tidak ya? Gizi tidak Dok. Itu yang untuk masalah sumber daya manusianya ya. Sekarang Dok, untuk masalah ini, apa sih yang dilakukan di sana di rehabilitasi medik? Sebenarnya hal-hal apa sih di sana? Tindakannya apa, model-modelnya kan orang juga tahu. Oh kalau ke rehabilitasi medik, oh berarti hanya dilatih bagaimana cara menggerakkan otot nih, kan gitu. Iya Dok. Jadi pada prinsipnya ketika ada pasien yang datang begitu, biasanya dari sejawat dikonsulkan ke kami gitu Dok. Kita yang dilakukan sebagai dokter spesialis, kita akan melakukan assessment di awal Dok. Assessment biasanya ada uji fungsi, misalkan ada gangguan fungsional yang dialami oleh pasien. Nah dari situ kita akan menentukan diagnosis medis dan diagnosis fungsinya. Nah dari situ kita akan menentukan kira-kira berarti pasien ini akan membutuhkan tata laksana KFR apa, tata laksana rehab apa. Misalkan Dok, kita ambil contoh ini yang banyak saja Dok ya, stroke misalkan begitu Dok. Biasanya kan ada kelemahan di sisi anggota geraknya, di sebelahnya. Maka kita assessment apakah ada gangguan dari aktivitas sehari-harinya. Yang jelas ada kelemahan gitu Dok, gitu. Nah kan kita akan melatih, karena ada nyeri-nyerinya juga. Nah jadi tergantung kondisi pasien atau apa yang dirasakan oleh pasien. Ketika ada nyeri, kita biasanya akan memberikan juga modalitas fisik yang kita punya Dok. Misalkan ada infrared atau TENS atau ultrasound. Kemudian dari situ kita latih Dok. Latih ada yang untuk aktivitas sehari-hari, jadi kemampuan kemandirian fungsional pasien stroke itu dijalani gitu. Kalau pasien anak juga begitu Dok, ada yang speech delay misalkan, terlambat bicara,
Kita lakukan assessment di awal. Kalau memang memerlukan tata laksana rehab untuk speech therapy, Dok, kita kirim ke speech therapy untuk latihan peningkatan kemampuan bahasanya, bahasa ekspresif dan reseptif misalnya gitu. Termasuk juga pasien autoimun, Dok. Kita ada beberapa pasien dengan autoimun, SLE misalkan, Dok, gitu, yang biasanya nyeri-nyeri sendi ya, yang kebanyakan ya. Gitu. Nah, kita lakukan assessment, ada nyeri ya kita lakukan untuk modalitas untuk mengurangi nyerinya. Ya dengan tadi infrared atau TENS atau kadang biasanya ada parafin juga kita dengan lilin, cuma di sini masih belum ada ininya, Dok, gitu. Tapi itu bisa kita lakukan di sana. Kemudian itu tadi biasanya kan kaku-kaku ya, Dok. Untuk genggam saja enggak bisa dan lain sebagainya. Kita latihan untuk ROM atau latihan lingkup gerak sendi. Dilatih dengan aktivitas yang sehari-hari dengan alat-alat yang sebenarnya ada di sekeliling gitu, Dok. Mungkin seperti bola karet atau apa untuk melatih kekuatan dari otot tangan dan lingkup gerak sendi. Kira-kira seperti itu, Dok. Memang bervariasi sekali dan dari anak-anak sampai dewasa lansia geriatri juga ada kita menangani gitu, betul. Iya, itu memang. Jadi sobat Mardin penyintas autoimun sekalian, bahwasanya itu tadi tidak hanya otot sendi yang dilatih, tetapi bicara pun bisa dilatih. Betul, ya betul, kan? Dok. Bicara. Kalau ngelatih bicara biar tidak banyak bicara gimana? Biasanya kan ada yang cerewet. Ini malah melatih biar yang dari biasanya sulit bicara untuk bisa bicara. Betul, ya. betul, Dok. Ini gimana, Dok, untuk yang kasus-kasus ini semakin hari ini yang ke rehab medis semakin banyak atau gimana ya? Iya, Dok. Beberapa waktu terakhir ini memang cenderung lebih banyak ya, Dok, pasiennya yang ke sini gitu ya. Terus yang terbanyak apa nih yang ditangani Dokter Andes untuk selama ini yang dari kasus-kasusnya itu kasus mengenai apa yang tadi stroke atau kasus dari kelainan yang apa tulangnya apa-apanya ya, Pak? Kalau dari 10 besar kasus di Rumah Sakit Muardi ini ya, Dok, ini lebih banyak ke arah penyakit-penyakit yang muskuloskeletal, Dok, seperti low back pain gitu ya, boyoken gitu ya, Dok. Osteoartritis, radang lutut sendi. Nah, itu yang kebanyakan di situ, Dok. Baru setelah itu stroke itu juga lumayan, Dok. Dan anak-anak, Dok, sekarang yang cukup banyak sekarang, ya. Iya. Kalau anak banyak itu terbanyak apa? Muskuloskeletal yang otot persendian atau yang kalau anak-anak yang pediatri yang rata-rata yang tadi ya speech delay yang begitu, Dok. Terus semakin banyak ini ya? Iya, mungkin ini mungkin karena pemakaian gadget mungkin ya, Dok ya. Karena beberapa memang literatur kan ada korelasinya toh antara pemakaian gadget di usia yang terlalu dini. Kalau dulu saya masih kecil kan mainnya kan di lapangan, main bola dan lain sebagainya. Sekarang kan anak-anak usia 1 tahun saja sudah dikasih. Iya, biar diem kan ya. Betul, justru lihat, itu ya bukannya apa, mungkin ya untuk intervensi kita sendiri ya. Jadi orang tua biar nyaman, terus pokoknya anaknya selai letakin gini, suruh lihat kan diem. Betul. Ya mungkin ya benar juga nih dengan gadget itu otomatis kan untuk yang sosialnya kan agak menurun ya. Jadi untuk respon apapun sosialisasi. Karena kan satu arah ya, Dok. Iya, satu arah kan diem gini terus. Akhirnya kan jadi makhluk asosial. Ya susah sekali. Betul. Ada memang banyak ya, berarti memang banyak semakin hari semakin banyak ya. Terus kasus-kasus yang mungkin yang menarik apa nih yang perlu disampaikan? Mungkin ada kasus pernah nggak bisa jalan setelah difisioterapis berapa kali bisa jalan atau gimana? Iya. Rata-rata memang kalau kasusnya kebanyakan yang di muskuloskeletal ya, Dok ya. Kita ada misalkan dengan kolaborasi dengan dari sejawat ortopedi misalkan, Dok, dia post surgery atau setelah operasi tulang belakang gitu. Keluhannya nyeri yang menjalar, kemudian setelah dilakukan tindakan dari teman-teman dari ortopedi dikonsultasikan ke kita untuk latihan gitu ya, itu ada progresnya baik, Dok. Nyerinya bisa berkurang gitu, mulai bisa aktivitas dari tadinya yang nggak bisa, mohon maaf ya, Dok, nggak bisa degek gitu, bisa tegak gitu, bisa jadi baik aktivitasnya, mulai bisa untuk sholat gitu, untuk membungkuk yang begitu. Terus juga yang terutama mungkin kasus-kasus yang ini, Dok, ada yang menarik bahwa ada pasien stroke gitu, Dok. Dia spesifik di wicaranya, Dok, yang terganggu. Jadi tidak ada kelemahan otot, semua baik, aktivitas normal, tetapi memang dia ngomong itu kata-katanya hilang, ada yang hilang gitu. Menulis gitu hurufnya juga salah-salah gitu, Dok. Nah, itu kebetulan memang pasien saya. Itu bisa dilatih juga ya? Bisa, Dok. Jadi dari tadinya yang ngomong salah-salah, misalkan dari 10, kita ngomong satu kalimat ya, Dok, ada 10 kata yang salah, bisa di awal-awal bisa 5-6 kata yang salah gitu. Nah, ini bisa mulai berkurang gitu dan mulai bagus gitu. Terus kita
ajari untuk nulis juga. Jadi kita diktekan atau kita apa diajari nulis, tadinya yang semakin banyak salahnya hurufnya untuk nulis ini semakin berkurang gitu. Dan sudah bisa kembali untuk mengajar. Jadi dosen beliau. Oh, dosen ya? Iya, jadi padahal kan penting ya dok, berbicara untuk seorang dosen itu kan. Iya, nah kalau sama-sama diem. Betul dok. Nah itu begitu kira-kira dok. Iya nih memang menarik sekali nih. Sobat Muadian penyintas autoimun sekalian silahkan bergabung ya, silahkan bertanya, boleh menyarankan. Mumpung ini ya kita menghadirkan narasumber ya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini terkait masalah rehabilitasi medik ini kan perlu nih. Silahkan nanti Sobat Muadian penyintas, terutama penyintas autoimun nih yang sering dikeluhkan adalah nyeri-nyeri persendian, nyeri otot gitu. Kalau habis jalan-jalan nyeri otot ya. Dok, untuk ini kan kita bahas yang SKT ini kan khusus untuk yang penyintas autoimun ya, autoimun. Ya, ini kira-kira yang banyak nggak kasus-kasus yang ditangani Dokter Andreas di sini yang terkait masalah rehabilitasi medik bagi yang penyintas autoimun ya, ataupun yang penyintas autoimun jenis apa yang mungkin Dokter Andreas bisa nyampaikan dulu. Silakan dok, ini yang dari penyintas autoimun biar mendengarkan nih. Jadi memang cukup banyak sepertinya trennya sekarang ya dok, penyintas autoimun begitu. Yang paling banyak yang SLE yang kita temui dok, SLE dan Sjögren syndrome ya dok ya. Ada itu atau kadang-kadang malah mix juga ya dok, bisa ya dok. Bisa. Ya, jadi itu yang paling sering ya. Miastenia sendiri seperti yang topik yang kita diskusikan ini hanya ada beberapa ya dok. Tetapi ada yang datang ke kami itu ada, tapi yang kebanyakan adalah SLE, Sjögren syndrome itu ya persis yang seperti Dokter Agus Joko tadi sampaikan bahwa keluhannya rata-rata ya ini sendi-sendinya itu ya dok, terutama tangan ya dok, tangannya karena itu yang membuat aktivitas jadi tidak bisa gitu. Buat makan sering jatuh sendoknya kadang yang begitu dok. Jadi itu yang kita tangani gitu, dan prosesnya tentu ya karena autoimun itu cenderung proses yang terus-menerus ya dok. Jadi memang rehabilitasi yang dilakukan tentu harus teratur ya, telaten. Kadang-kadang mungkin ada banyak pasien yang sudah nggak sabar, bosen betul. Iya, karena kan terus setiap berapa seminggu berapa kali harus datang latih gitu kan, lama-lama bosen ya. Bosen dengan mohon maaf dengan penyakitnya, kedua kali mau bosen juga dengan tindakan harus wirawiri ke rumah sakit, mondar-mandir antrinya dok. Antrinya banyak sekali. Nah, soalnya ya memang banyak hal ya, banyak yang perjuangan ya, seperti itu. Jadi gitu. Terus gini dok, untuk yang masalah sebelum kita jawab ya, udah mulai banyak. Jadi kalau misalnya kalau autoimun misalnya, ini kalau dia datang, ada enggak yang sampai mengatakan dok ini terus saya tuh bisa sembuh enggak gitu dengan di fisioterapi gitu, ada enggak yang seperti itu? Terus gimana dok? Banyak dok yang begitu. Cuma prinsipnya kan memang apapun ya dok, tindakan kedokteran ya, tindakan medis apapun kan tidak bisa menjamin ya dok. Tidak bisa memberikan jaminan kesembuhan kan itu. Kan prinsipnya kita kan hanya mengupayakan ya dok. Prinsip upaya untuk memberikan yang paling tidak mengurangi keluhannya ya dok. Nah, jadi kadang itu yang kita lakukan edukasi kepada pasien-pasien itu gitu ya. Prinsipnya kadang kan tujuannya atau persepsi sembuh dari masing-masing pasien dengan kita kan berbeda dok. Sembuhnya itu dipikir belas tidak ada penyakit sampai seterusnya gitu. Tapi kan bukan seperti itu gitu. Jadi itu yang memang harus kadang-kadang menyamakan antara goal atau tujuan dari pasien, ya harapan pasien apa dengan harapan dari kami, dan kita harus ketemu titik tengahnya gitu dok. Ya seperti itu. Kalau ya biasanya kan kalau namanya berobat harus sembuh dok, kan gitu biasanya. Ini dokter Andreas sih, saya di fisioterapi dokter Andreas bolak-balik nggak sembuh gitu. Itu memang seperti itu ya, romantika. Kita sahabat dulu dari Facebooknya Muardi ya, dari Sragen nih, dari Sragen hadir ya, oke. Story ini ya, karangannya juga hadir. Ini mana suaranya dari Kalimantan ini, Kalimantan, Lombok ya, Bali ya. Kemudian dari Instagram Mbak, dari atas coba, dari atas itu udah mulai join ya, udah banyak ya. Ya, pokoknya semuanya yang udah join ya, saya sebut satu persatu, udah banyak sekali. Dan ini dari Deswita Alami ya. Nah ini tanda-tanda awal dari MG ya, myasthenia gravis ini seperti apa dok? Apakah kalau lebih awal mendapat rehabilitasi medik bisa disembuhkan total? Nah ini ya,
silakan. Kalau nanti yang jawab saya enggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dengan rehabilitasi medik bisa disembuhkan total enggak nih? Jadi nanti mungkin Dokter Agus yang lebih lengkap ya dok berkaitan dengan miastenia. Miastenia gravis itu kan adalah satu penyakit autoimun ya dok. Dimana dari katanya itu miastenia gravis itu kan artinya adalah kelemahan otot gitu ya. Ada kelemahan otot yang dia sifatnya berat gitu. Yang cenderung biasanya lemah otot atau kelelahan itu terjadi setelah aktivitas yang berulang dan akan cenderung membaik dengan istirahat gitu. Jadi itu kan prinsip dari gejala dari miastenia gravis gitu dok. Jadi kalau Mbak Deswita ini punya tanda-tanda begitu atau keluarganya atau bagaimana, nah itu mungkin perlu diperiksakan gitu. Ketika setelah olahraga, setelah aktivitas gampang badan capek, terus biasanya paling sering ini dok kelopak mata jadi turun gitu. Nah gitu, tapi cenderung membaik setelah istirahat. Gitu. Atau kadang-kadang juga ada yang bicaranya agak pelo dok, dari pagi dia bangun tidur keluarnya baik seperti normal pada umumnya, tetapi menjelang siang atau bahkan sore setelah aktivitas seharian dia bicaranya mulai pelo atau buat makannya enggak bagus, nelannya jadi enggak bagus. Nah biasanya keluhan-keluhannya seputar itu dok gitu. Nah kemudian apakah kalau lebih awal mendapat rehabilitasi medik bisa disembuhkan total? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa prinsipnya bahkan autoimun itu kan tidak bisa sembuh secara total ya dok. Termasuk juga rehabilitasi yang dilakukan itu kita hanya bisa mengurangi gejala-gejalanya saja. Harapannya tujuannya adalah supaya pasien satu bisa tidak terganggu dengan nyerinya misalkan, atau tidak terganggu aktivitas-aktivitasnya dok, sehingga pasien bisa tetap mandiri, tetap bisa fungsional mengerjakan aktivitas sehari-harinya gitu. Itu tujuan dari rehabilitasi medik dok. Kalau seawal mungkin tentu karena diharapkan ketika semakin awal mendapatkan edukasi, mendapatkan rehabilitasi medik kan tentu nanti bisa menolong pasien itu untuk bisa lebih cepat kembali menyesuaikan dengan aktivitasnya ya dok. Begitu. Mungkin begitu dokter. Ya betul ya, Deswita alami sudah sampaikan dokter Andreas tadi ya. Jadi memang kalau saya langsung melompat ke yang kalau lebih awal sebenarnya sih gini ya. Kalau autoimun seperti kita ketahui itu adalah suatu kondisi di mana sistem imun tidak mengenali tubuh kita sendiri dan itu berlangsung menahun dan bisa sampai seumur hidup ya. Jadi istilahnya bukan sembuh tetapi terkontrol atau remisi dengan baik ya. Nanti kalau misalnya bisa terkontrol dengan baik, harapannya juga gejala atau komplikasi yang ada itu minimal. Karena kalau sembuh sih sulit ya. Sampai sekarang ya kita harapannya mungkin 10-15 tahun lagi bisa juga suatu saat autoimun ini bisa dikendalikan dengan lebih baik lagi ya. Kan sampai sekarang masih banyak dilakukan penelitian terkait masalah terapi atau pengobatannya ya, banyak ya di terobosan-terobosan, tetapi memang sampai sekarang belum ada yang betul-betul memuaskan sekali ya. Betul. MC masalah myasthenia gravis ini adalah salah satu penyakit autoimun yang diantara lebih dari 150 jenis autoimun yang ada yang kita kenal sekarang, dan dia memang spesifik mengenai yang di saraf-saraf ya. Seperti yang saraf yang lain seperti ada GBS, Guillain-Barré syndrome, kemudian myelitis transversa ya, kemudian ada multiple sclerosis. Nah sini ada MG, myasthenia gravis. Khasnya adalah yang sering umum ya, yang sering didapatkan awalnya bisa kesulitan menelan. Biasanya dok kok saya susah menelan ya, kalau mau makan harus digelontor air minum banyak, walaupun ini juga khas juga salah satu gejala autoimun lain jenis SS atau Sjogren syndrome. Tetapi kalau yang SS itu kan karena kesulitan menelan karena kering, kerasa kering. Tapi kalau untuk yang MG ini ototnya kok agak nelan agak sulit ya. Terus kemudian mata juga mulai yang sering kayak ngantuk ya, ngantuk sebelah itu. Kalau saya ngomong ini memang kurang tidur, kurang tidur ya, ngantuk sebelah. Enggak, otot-otot mulai kendor. Teristimewa kalau MG ini hanya di kepala sampai leher ya, teristimewa di itu aja. Jadi hati-hati ya Deswita alami ya. Jadi kalau misalnya ada wanita, memang umumnya autoimun lebih banyak di wanita, tetapi memang ada beberapa yang lebih banyak di laki atau memang imbang ya. Seperti kalau yang Hashimoto ya, nanti Graves juga nanti bisa imbang ya. Jadi nanti kalau yang perempuan seperti itu, terus kemudian ada keluhan-keluhan tadi saya sebutkan, nanti apalagi kalau dari bakatnya ya, dari keturunannya, dari kakek neneknya, orang tuanya ada yang punya autoimun
dengan jenis yang lain itu harus waspada, kemungkinan besar mengalami suatu kondisi yang namanya miastenia gravis tadi ya, desvita alami ya. Jadi gitu ya Mbak Desvita ya. Jadi pokoknya awal seperti itu ya. Kalau memang cara maamnya, cara matanya, makanya agak sulit. Ini dari Arinda Wedinia ya. Umur berapa sudah aware yang dengan boyoken dok? Nah ini maksudnya harus waspada terhadap boyoken ini atau sebenarnya ini spondylosis lumbalis namanya, jadi boyoken ya. Ini mulai umur berapa kira-kira ini? Rata-rata memang ini ya dok, kalau dari sisi usia sebetulnya di atas 50 tahun ya dok. Tetapi sekarang persoalannya adalah karena aktivitas pekerjaan kita itu yang menuntut duduk lama di depan komputer. Nah itu kan kemudian akhirnya bisa muncul dok, usia-usia muda gitu sering sekali dok. Sudah mulai ada low back pain yang di usia-usia 30-an gitu, karena memang setelah kita tanya aktivitasnya lebih banyak duduk di depan komputer yang lama, karena itu kan membuat otot-otot punggung akan kontraksi lama ya dok ya gitu, jadi itu memang begitu gitu dok. Ya, tadi memang betul sekali nih dari Dr. Andreas ya, dari Arinda Wedinia ya, bahwasanya kalau harus waspada untuk yang sobat mod dan penyintas autoimun sekalian harus waspada sekali ya, boyoken atau istilahnya ada spondylosis lumbalis ya, seperti ini memang teristimewa sebenarnya tadi sudah sampaikan Dr. Andreas ya, bahwasanya memang usia-usia yang dekade 45 ya, 50-an tahun ke atas, 40-50 tahun ke atas, karena penggunaan pinggang yang sudah lama ya. Betul, dok. Terutama kalau pekerja, mohon maaf ya, pekerja berat misalnya sering angkat-angkat junjung ya, angkat-angkat barang berat, terus kerja-kerja yang berat yang menggunakan pinggangnya, otot pinggang otomatis nanti di usia-usia segitu sering boyoken ya. Nah, tapi sekarang tadi sudah sampaikan kalau sekarang pola hidup kita ya memang mager ya. Mager itu mager di depan laptop atau komputer ataupun HP, ya kan? Duduk lama terus akhirnya otomatis pinggangnya sering sakit juga. Ditambah mungkin obesitas juga ya, dok? Betul sekali saya sampaikan itu. Karena dengan mager itu otomatis makannya juga banyak, ngemilnya juga banyak, aktivitas kurang otomatis tambah gemuk, ya kan? Ini biasanya udah kalau biasanya kan ada ya, mohon maaf ini terutama wanita ya, Pak dokter ini kok saya makannya sedikit tetapi kok saya gemuk ya. Terus saya jawab gini aja, Mbak nggak pernah ngomong kalau ngemilnya banyak gitu, tertawa. Yang ngemil itu lebih banyak, kalau ngemil itu kalorinya lebih banyak dibanding makan. Jadi kalau kita makan 3 kali misal nggak gemuk, kalau asal nggak ngemil, ngemol namanya. Ada gitu ya Mbak Aryan. Jadi sebenarnya sih sedini mungkin kalau merasa pinggangnya atau malah harus lebih waspada kalau memang ada kelainan tulang belakang ya, yang sering kita dapatkan adalah bengkong ya. Jadi harusnya lurus, dia bengkong ya, kayak bentuk huruf S itu. Itu juga harus waspada. Berarti nanti sering di awal dia sering sakit ya, karena memang nggak lurus ya. Harusnya lurus, dia kan agak bengkong ya. Kalau bengkong berarti kan tekanannya kan nggak pas, otomatis sering sakit ya. Gemuk, walaupun muda tapi gemuk sekali ya, obesitas ya. Boyoken ya wajar ya, gitu ya. Nah, untuk terutama yang perempuan itu ditambah adalah kalau sudah menopause, ya hati-hati kalau sudah menopause. Kalau sudah menopause berarti hormonnya sudah tidak ada, otomatis nanti mudah sakit, ya. Jadi ya. Ini dari Diandra Neva nih. Biasanya rehabilitasi medik untuk pasien MG berlangsung berapa lama dok? Apakah harus dilakukan seumur hidup ini? Iya dok. Jadi kalau untuk terapinya ya dok, terapi latihannya itu kan kita selalu berpatokan pada goal yang akan kita capai gitu. Selama goalnya sudah tercapai maka rehabilitasinya sudah dicukupkan. Tetapi yang penting adalah kemudian di dalam prinsip rehabilitasi tadi kan juga ada home program exercise ya dok. Nah itu yang harus dilanjutkan sampai seumur hidup gitu dok. Kalau terapinya di rumah sakit mungkin sesuai dengan keluhan, sesuai dengan kondisi pasien, ada goal yang tercapai. Misalkan biasanya kita akan buat evaluasi itu setiap sebulan sekali gitu dok. Kalau memang sudah kira-kira sudah tercapai goalnya yang diharapkan, sudah dicukupkan dok. Tetapi yang penting kita bekali adalah kemudian latihan-latihan fisik yang bisa dikerjakan di rumah gitu. Atau tadi prinsip-prinsip ada namanya dalam pendekatan rehabilitasi medik di miastenia gravis itu ada yang namanya konservasi energi dokter. Jadi bagaimana kita bisa menghemat energi saat kita melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Dengan salah satunya dengan pendekatannya adalah dengan
modifikasi aktivitas atau modifikasi lingkungan. Misalkan kalau myasthenia gravis kan kalau sudah siang atau sore kan sudah capek ya dok. Kadang-kadang ada yang mengeluh mungkin mau mandi itu pakai gayung aja berapa kali kan mudah lelah gitu. Nah itu bisa kita lakukan konservasi energi dan modifikasi aktivitas dengan mandinya dengan duduk dan diganti shower misalkan dok. Itu iya, membantu gitu. Kalau misalkan juga dengan ibu rumah tangga mungkin karena kan usia dia di bawah 40 kan wanita sering ya dok. Waktu ini loh dok ngiris-ngiris masakan itu motong-motong nyincang apa sayur atau bahkan bikin sambal ngulek begitu. Itu kan mudah lelah itu sehingga mungkin bisa dipikirkan penggunaan chopper atau blender untuk bisa masak. Nah itu prinsip pendekatannya begitu gitu dok. Nah itu kan tidak perlu kita diajari begitu hanya sekali dua kali, nanti di rumah yang dilakukan sendiri. Nah, prinsipnya mungkin begitu dokter. Iya betul sekali. Ini memang ya, seperti ya Diandra Neva ini apalagi ibu-ibu ini ya. Tapi memang ya kadang sih secara versi mungkin ada kebiasaannya kan enak dipakai diulek dong gimana gitu kan ya. Tapi ya, memang betul. Iya sih, cuman ya tapi untuk ini apa biar tidak cepat capek ya betul. Kita. Ya jadi salah satu itu ya terobosan daripada tidak masak sama sekali. Ya gitu ya Diandra Neva ya, jadi pasien MC bisa ya, kalau sudah bagus ya sudah. Dari FB dulu Mbak, FB dulu dari atas. Ya dari Indah sudah. Dari Indah Ramawati nih. Izin bertanya dokter, saya penyintas RA ya, rheumatoid arthritis. Yang saat ini mengalami fraktur 3 di kaki kiri. Butuh berapa lama nih pemulihan? Kenapa penyintas autoimun tidak bisa operasi ketika mengalami fraktur? Ini mungkin ya untuk fisioterapinya gimana nih dok? Oke, baik dok. Jadi prinsipnya kan kalau dia ada fraktur, pembentukan namanya kalus ya dok ya. Jadi tulang yang patah itu kemudian bisa menyambung, itu kira-kira kan secara umum kita buat 3 bulan biasanya dok. Nah tetapi dari seawal mungkin kita latih dok supaya tetap. Kadang-kadang dia fraktur, sebetulnya frakturnya itu di area sini ya dok, tulang kering gitu ya. Tapi karena sakit yang nggak digerakkan, lututnya nggak digerakkan, ankle-nya nggak digerakkan, nah, akhirnya jadi kaku-kaku semua. Nah tujuan dari rehabilitasi yang kita lakukan adalah mencegah itu dok, mencegah supaya sendi lututnya dan sendi ankle-nya itu tidak terganggu karena memang pada dasarnya yang patah bukan di situ misalkan begitu dok. Nah itu yang kita lakukan. Terus kemudian kita latih juga biasanya kalau di kaki itu kita mulai bisa weight bearing itu mulai dari yang awal-awal tidak boleh weight bearing, non weight bearing dulu. Kemudian kita ajari touchdown weight bearing dengan hanya jempolnya yang menumpu di lantai. Kemudian kita bisa mulai dengan partial weight bearing, baik itu 25% atau 50% dari berat tubuh topangannya sampai nanti kalau memang sudah baik 3 bulan tadi sudah menyambung sempurna, kita bisa full weight bearing, jadi nggak ada masalah untuk berjalannya, jadi bisa buat tumpuan. Nah prinsipnya latihan rehabilitasi medik untuk fraktur seperti itu, begitu ya. Jadi butuh berapa lama? Kalau dia normal tidak ada masalah ya dok, paling 3 bulan sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Nah untuk yang persoalan operasi ini mungkin dari sejawat ortopedi yang lebih berkompeten ya dok untuk itu gitu. Karena kan untuk operasi kita persyaratannya banyak ya dok. Saya rasa tidak hanya melihat dari autoimunnya saja sih dok, mungkin kondisi-kondisi yang lain gitu, mungkin dari teman-teman sejawat ortopedi yang lebih berkompeten atau dokter Agus mungkin sebagai pengalamannya. Iya nih dokter Andreas ya, dari Indah Ramawati sebenarnya tadi sudah sampaikan dokter Andreas ya, jadi untuk fraktur seperti itu. Terus ini saya juga pertanyaan yang Mbak Indah nih, kenapa penyintas autoimun tidak bisa operasi ketika mulai fraktur? Ini sebenarnya sih saya juga bingung nih. Ini memang boleh yang tidak boleh dari siapanya, apanya. Jadi gini. Jadi ini saya cerita secara umum dulu ya, secara umum bahwasanya kalau mau operasi apapun tetap harus status kondisinya harus baik dulu ya. Kecuali yang emergensi ya. Misalnya mau patah tulang terbuka, patah tulang yang dia mengancam jiwa ya, tanpa mengingat ataupun melihat kondisi pasien tetap harus dilakukan operasi karena mengancam jiwa. Tetapi kalau yang operasi-operasi yang direncanakan atau elektif itu bisa sebenarnya ya.
nggak usah, makanya bingung nih, penyintas autoimun boleh operasi kok. Yang mana yang nggak boleh operasi siapa? Indah Rahmawati. Kecuali sedang flare, memang nggak flare nggak boleh. Jadi intinya adalah harus kondisi yang direncanakan, kondisi semuanya bagus semuanya dulu ya, tidak sedang flare itu boleh. Yang tidak direncanakan, yang emergency tadi boleh langsung dioperasi. Kalau memang mengancam jiwa, namanya mengancam jiwa, ya operasi wajib dilakukan ya. Jadi itu ya Mbak Endah. Jadi ini kok ada tidak boleh, tidak bisa operasi mengalami fraktur ya, saya kurang tahu nih. Ini kok bisa? Mungkin karena posisi belum flare, masih flare. Tetapi kalau mengancam jiwa ya dia harus operasi ya. Operasi aja, enggak apa-apa. Itu ya Mbak Endah Rahmawati ya. Boleh. Mbak Winasri nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Agus dan Dr. Andreas nih. Saya penyintas autoimun dengan SLE Sjogren ya, RA, HNP, spondylosis, colitis, IBD ya. Saya juga mengalami OA. Saya sudah menjalani fisioterapi terutama untuk HNP-nya dan kelemahan gerak di tangan. Dok, terakhir fisioterapi untuk OA yang lutut sudah bengkak. Dok, terakhir ini karena terjadi pembengkakan sendiri, fisionya harus hanya dengan TENS. Tapi setiap habis di TENS mual dan lemas, Dok. Bahkan pernah dilarikan ke IGD, Dok. Kenapa bisa demikian? Jadi dia OA atau di TENS, Dok. Dia jadi mual lemes itu. Kok bisa seperti itu gimana, Dok? Pada prinsipnya TENS itu kan kita hanya menstimulasi dari ditaruh alatnya, padnya itu di kulit gitu, Dok. Kemudian kita aliri aliran listrik yang memang sangat minimal sekali gitu. Seharusnya ya tidak ada keluhan-keluhan di mual atau sampai lemas gitu. Nah, mungkin ini yang harus diperiksa lebih menyeluruh ya, Dok. Maksudnya apakah karena OA-nya dan TENS-nya atau jangan-jangan dia punya penyakit-penyakit yang lain yang begitu mungkin dari psikisnya bisa berpengaruh begitu ya, Dok. Nah, saya rasa harus dilihat lagi gitu ya. Karena prinsipnya TENS itu tidak, efek sampingnya tidak ada ke arah sana gitu. Karena dia sifatnya hanya lokal saja, Dok. Misalkan yang di TENS di lutut kok bisa sampai mual dan lemes gitu kan, itu maka harus kita lihat lagi secara menyeluruh gitu, Dok. Iya. Belum makan, belum sarapan, terus nunggunya terlalu lama, kedinginan kena AC ya itu mual bawaannya seperti itu ya. Seperti itu bisa ya, atau psikis juga berpengaruh juga. Jadi ini kan lokal yang di aliran tadi ya, jadi harusnya sih tidak ngefek kecuali tadi ya. Gitu ya Mbak Win ya. Terus dari bawahnya Mbak, yang dari Facebook dulu. Dari Sulistiori nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter nih. Mohon maaf melenceng dari tema ya. Dokter, punggung ini sering nyeri. Bila sudah habis aktivitas bagaimana treatmentnya dokter? Saya olahraga renang 2 kali sepekan. Oh, hampir tiap hari nyeri punggung. Oh, jadi tiap hari nyeri punggung, olahraganya renang 2 kali seminggu ya. Oh, penyintas SSC, sklerosis dan polimyositis ya. Gimana, Dok? Iya, prinsipnya kalau nyeri punggung itu kan satu gejala, satu tanda saja ya, Dok. Nah, penyebabnya itu kan yang banyak gitu. Nah, yang lebih penting adalah kita harus tahu penyebab dari nyeri punggungnya itu apa. Selama penyebabnya tidak bisa kita lakukan tindakan yang definitif gitu, maka nyeri punggungnya itu kan pasti akan ada gitu. Ditambah dengan Ibu Sulistiori ini tadi seorang penyintas sklerosis dan ada polimyositis. Nah, mungkin itu berpengaruh sekali, Dok, karena ada polimyositisnya sehingga cenderung otot-otot itu cenderung mudah nyeri gitu ya, Dok ya. Nah, mungkin sebetulnya lebih kepada polimyositisnya ini yang membuat dia sering kambuh. Nah, prinsipnya betul, sudah baik, sudah renang 2 kali sepekan itu sudah baik begitu. Kemudian kita juga bisa melakukan, kalau di rehabilitasi medik kita fisioterapinya kita lakukan intervensi misalkan tadi, Dok, dengan modalitas anti nyeri dengan misalkan mulai dari TENS, misalkan titik infrared, SWD, shortwave diatermi, itu kita bisa melakukan itu. Persoalannya kalau itu tiap hari kan tidak mungkin terapi terus-menerus setiap hari ya, Dok. Jadi memang harus kita lakukan apakah, mohon maaf ini, bagian dari sejawat dari penyakit dalam itu pengobatannya bagaimana ditambah dengan rehabilitasinya supaya kita bisa kolaborasi menentukan pilihan yang terbaik bagi pasien yang begini. Iya. Betul sekali. Ini betul sekali ya, Dr. Andreas ya, Dr. Mbak Sulistiori ini ya. Jadi untuk sobat muardi dan penyintas autoimun terutama yang punya SSC ya, sklerosis sistemik ya, apalagi ditambah dengan myositis, ini memang
dua hal yang sangat-sangat mendukung satu sama lainnya, itu SSC dengan myositis. Maksudnya mendukung ke arah yang sakit semuanya. Jadi kalau SSC juga ke otot juga sakit, nyeri, ditambah myositis. Jadi pesan saya adalah gini, Mbak Sulistiarini, adalah kenali diri sendiri ya. Sobat Muardi dan penyintas autoimun ya, sering saya sampaikan adalah kenali diri Anda sendiri, karena yang tahu kondisinya Anda adalah Anda sendiri. Dokter hanya membantu ya. Jadi kalau misalnya, dan itu individual, harus individual ya. Individual dalam artian si A, si B, si C itu beda-beda. Jadi Mbak Sulistiarini nanti jangan melihat misalnya si C yang dengan penyakit yang sama, itu individu. Setiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya ya aktivitas yang sering menyebabkan nyeri punggung itu apa? Itu diingat-ingat. Jadi istilahnya dititeni, diingat-ingat ya, diingat-ingat apa sih yang menyebabkan nyeri itu, ditulis. Oh, besok lagi kalau seperti itu dikurangi. Misalnya, oh saya itu setelah banyak berdiri lama 2 jam nyeri. Caranya berarti setengah jam istirahat. Itu salah satunya biar untuk mengurangi ya, Mbak Sulistiarini, karena punya SSC dengan myositis memang sangat-sangat, mohon maaf, menyiksa ya, menyakitkan. Jadi kontrol rutin tetap, terus kemudian minum obatnya rutin dijalankan ya, aktivitas hariannya juga diminimalisir ya. Jadi beda dengan orang normal. Jadi kalau Mbak Sulistiarini itu misalnya orang normal bisa ngangkat 10 kilo, yang Mbak Sulistiarini hanya 5 kilo, 6 kilo, itu baru seimbang namanya. Jadi yang seimbang itu tidak harus sama dengan orang lain. Karena Mbak Sulistiarini punya myositis yang mana adalah peradangan di ototnya kan sangat berdominan, ditambah dengan sklerosis yang akan mengeras, membuat sakit, membuat nyeri otot dan nyeri sendi, dan ujung-ujung dari saraf juga bermasalah. Jadi kurangi ya aktivitas. Renang juga saran saya, walaupun renang 2 kali seminggu bagus, tetapi jangan samakan dengan orang yang normal ya, itu yang penting. Pesan saya seperti itu ya Mbak Sulistiarini ya. Renang bagus, tetapi tetap dikenali diri sendiri. Oh, kalau saya renang 2 jam ke badan malah nggak enak ya, kurangi. Jadi paling nyaman mana itu yang dipakai ya. Yang lebih bagus malah sebentar-sebentar, tapi misalnya seminggu 3 kali, tapi setengah jam itu mungkin lebih bagus dibanding yang 2 jam seminggu 2 kali, itu remuk malah ya, sakit semuanya. Itu ya Mbak Sulistiarini ya. Jadi kenali diri sendiri, minum obatnya rutin, kemudian aktivitasnya dikurangi, harus berbeda dengan orang yang normal, itu yang penting. Ya, jadi jangan samakan dengan orang normal, beda. Ya, gitu ya Mbak Sulistiarini ya. Nah, moga-moga kalau memang nyerinya sangat nyeri sekali, konsultasi ke dokter nanti biar ditambahkan obat anti radang dan obat pereda nyerinya ya. Tetapi kalau udah nyaman ya di stop. Gitu ya. Kemudian dari Novi Katwita ya. Sebagai penyintas autoimun, bisakah mencegah terkena MG, Dok? Apa saja yang bisa dilakukan, Dok? Nah, ini. Iya, saya jawab ya. Dari Mbak Novi sekaligus saya jawab nih. Untuk yang Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya. Autoimun seperti kita kenal memang ini tadi mayoritas pada wanita, dan memang umumnya adalah satu orang dia memiliki lebih dari satu jenis, jadi 2, 3 atau lebih autoimun dalam satu tubuh ya. Karena apa? Memang autoimun itu sangat unik sekali, dan dia akan membangunkan atau mencetuskan jenis autoimun yang lain. Tidak harus MG, bisa yang lain ya. Jadi kalau ditanya jenis autoimun, nomor 1 adalah kontrol dulu autoimun yang pertama ya. Yang pertama dikontrol dengan baik, dengan apa? Dengan pola hidup yang bagus, minum obatnya rutin ya, kurangi kecapean fisik maupun psikisnya ya, itu juga dikontrol semuanya. Insya Allah kalau autoimun yang pertama itu terkontrol dengan baik, itu insya Allah tidak muncul yang autoimun jenis yang lain, salah satunya MG ya. Jadi misalnya sering kita dapatkan pasien-pasien misalnya dengan Sjogren ataupun dengan RA, nanti muncul Sjogrennya, begitu juga sebaliknya. Ada juga misalnya lupus keluar APS-nya, nanti misalnya lupus dengan multiple sklerosis, ya bisa. Jadi bisa juga nanti misalnya lupus ataupun RA ini dengan MG ya, atau Sjogren syndrome dengan MG juga bisa. Nah, saran tadi kontrol dulu yang autoimun yang awal, yang dasarnya tadi apa? Kontrol dulu. Kalau kontrol insya Allah
tidak akan keluar. Begitu flare itu akan memunculkan keluhan yang penyakit autoimun yang awal, ditambah bisa muncul autoimun jenis lain muncul. Gitu ya, Mbak Novi Katwita ya. Untuk yang sobat mati dan penyintas autoimun sekalian seperti itu ya. Penyintas terutama ya. Makanya saya slogannya adalah berbahagialah hindari stres itu ya. Cuman memang itu sulit sekali. Betul, ya. Dokter Andreas juga susah. Berbahagia hindari stres. Mau tidak stres gimana? Sering setiap hari stres juga. Gitu ya Mbak Novi ya. Ini dari Mbak Citra Ainun 93 nih. Usia berapa ya dok penyintas autoimun paling rentan mengalami MG nih ya? Iya jawab saya semua. Dokter Anda mau menyampaikan dulu. Kalau dari sisi usia berarti kan kalau yang wanita berarti di bawah 40 itu kan resikonya lebih tinggi ya dok. Jadi memang harus diwaspadai. Kemudian kalau yang laki-laki cenderung di atas 50 tahun ya, itu secara prevalensi dia lebih tinggi di usia itu. Tetapi itu kan hanya by data ya dok. Ya, betul sekali. Tapi kenyataannya kan tentu bervariasi. Betul sekali. Ya, betul sekali tadi dari Dr. Andreas. Memang kalau ditanya ya seawal mungkin ya kita harus hati-hati ya. Paling rentan ya tetap itu tadi dekade yang masih menstruasinya masih aktif ya. Begitu kalau yang perempuan tuh menstruasinya sudah berhenti ya, dia untuk kemungkinan terkena lebih rendah ya. Tapi seperti itu. Tapi katanya ya semua bisa kena, bisa kena ya. Masih mau umur berapapun, mau usia 20 30 ya masih bisa kena ya. Tapi memang lebih jarang ya. Memang bisa kena. Tanya bisa kena bisa ya. Paling rentan tadi usia-usia sekian ya, dekade 4 5 ini dekade yang rentan terkena MG ya. Harus hati-hati, pokoknya hati-hati di usia-usia segitu. Walaupun usia 30-an ya kena ya bisa ya, tapi hati-hati. Irma Dewani nih, dok kalau ibu mengalami MG, apakah anaknya lebih rentan mengalami MG juga? Bisakah dicegah dok nih? Aduh, ini pertanyaannya nggak ada yang kerap. Ini harusnya pertanyaan ke dokter Andreas semua ini. Ini jadi host siapa nih? Ada apa nanti gitu ya dari MG ya. Jadi gini, ini saya cerita terus nih dok. Dokter Andreas mau cerita dulu. Punya pengalaman dok? Sebelum saya ngomong. Mungkin ini ya dok, karena kan berkaitan dengan MG ini kan boleh enggak atau olahraga gitu ya dok ya. Karena kan aktivitas berulang, aktivitas fisik kan akan membuat lemah, lelah gitu. Nah persoalannya boleh enggak berolahraga begitu dok. Karena dari literatur yang dulu-dulu dikatakan bahwa olahraga itu menjadi kontraindikasi pada pasien miastenia gravis. Tapi di dalam perkembangan sekarang justru itu direkomendasikan dok begitu. Kenapa? Karena prinsipnya adalah ketika pasien MG atau autoimun secara general ya dok, dia tidak olahraga, kondisi tubuhnya akan cenderung semakin turun begitu. Otot-otot akan cenderung melemah, kemudian tadi ditambah misal gaya hidup yang makannya banyak, itu kan jadi penyakit-penyakit lain, metabolik jadi ikut di situ, darah tinggi, diabetes yang begitu. Nah makanya penting bahwa rekomendasi untuk olahraga itu bisa dilakukan. Nah persoalannya adalah bagaimana olahraga atau olahraga seperti apa bagi pasien-pasien dengan miastenia gravis ini. Prinsipnya adalah bisa dilakukan olahraga pada saat kondisi stabil dan terkontrol, tidak sedang flare kalau dokter tadi bilang begitu. Itu bisa dilakukan olahraga. Nah, kemudian dilakukan olahraga, kenali waktu yang terbaik di mana kita bisa olahraga. Jadi prinsipnya biasanya di pagi hari dok, kondisi masih seger, masih bagus sekali, itu dilakukan olahraga di pagi hari. Dan bagi beberapa pasien yang dia konsumsi obat-obat yang golongan anti cholinesterase, anti asetylcholinesterase, itu kan dia ada efek obatnya kan sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, olahraganya itu setelah minum obat 1 sampai 2 jam setelahnya, dok. Itu membantu sekali untuk dia bisa berolahraga. Kemudian selain itu dilakukan dengan latihan yang intensitasnya dimulai dari rendah sampai sedang. Tidak boleh olahraga yang berat-berat dan cenderung low impact ya, tidak high impact kayak voli, bola, itu kan high impact sekali ya dok. Badminton misalkan itu kan high impact sekali. Jadi hindari olahraga yang begitu, tapi lakukan semacam jogging atau tadi berenang juga bisa, atau bersepeda misalkan, itu bisa dilakukan. Tadi mengingat pada waktu yang terbaik itu pagi, kemudian setelah konsumsi
obat-obatan itu, medikasi yang diberikan biasanya baik. Nah, kemudian juga kita ada latihan spesifik sih sebetulnya dok, terapinya yang dilakukan pada myasthenia gravis secara umum. Misalkan kita lakukan aerobic exercise. Ini berlaku kalau untuk myasthenia gravis memang belum ada panduan secara khusus dok, karena seperti yang panjenengan sampaikan tadi bahwa ini kan customized sekali ya, individual sekali. Kita istilahnya tailor made dok. Jadi masing-masing orang itu beda. Olahraga yang satu cocok dengan orang yang lain berbeda gitu. Maka panduannya ini secara umum adalah untuk autoimun ya dok, masuk di itu. Aerobic exercise bisa dilakukan antara 3 sampai 5 kali sehari dengan 20 sampai 60 menit, tetapi dengan peningkatan yang secara bertahap. Senam, misalkan jogging gitu, atau main sepeda gitu. Kemudian ada juga latihan beban dok. Latihan beban tetap bisa kita berikan dengan resistensi yang cenderung moderate, jadi bebannya tidak terlalu berat dulu. Itu bisa dok, karena ada memang beberapa penelitian dari literatur itu bahkan meningkatkan kekuatan otot dari ini paha, quadriceps dan di sini dok, setelah melakukan latihan resisten itu. Kemudian latihan fleksibilitas, karena biasanya pasien-pasien autoimun itu gangguannya ada di sendi-sendi ya dok. Jadi tentu latihan lingkup gerak sendinya itu harus dilatih juga gitu. Terus ada latihan spesifik dok, misalkan ini ada gangguan menelan. Oh ya. Sulit menelan. Itu kita punya namanya manuver atau latihan shaker exercise dok. Jadi pasien pada posisi terlentang, fungsinya untuk penguatan otot-otot latihan menelan. Jadi posisi terlentang, tiduran terlentang, terus pasien melihat ujung kaki dok, mengangkat kepalanya, ditahan sekitar ya, jadi kayak mau push up gitu, tapi hanya kepalanya saja dok. Jadi lehernya diangkat. Itu bisa untuk menguatkan otot. Betul. Leher, ya? Iya. Antara 30 sampai 60 detik ditahan, terus istirahat. Nah, itu ada beberapa dilakukan modifikasi. Sebetulnya kan istirahatnya hanya sebentar biasanya. Kalau shaker exercise yang biasa bukan myasthenia gravis ya dok. Tetapi kalau myasthenia gravis bisa dimodifikasi dengan masa istirahatnya itu lebih lama gitu dok. Jadi 1 menit angkat kepala, 1 menit istirahat. Terus setelah itu dilakukan angkat kepala sebanyak 30 kali dok. 1, 2, jadi posisi telentang itu. Nah itu bisa untuk penguatan otot-otot menelannya. Nah itu bisa secara penelitian memang iya. Jadi teman-teman dari rehabilitasi medis dari Pajajaran kalau nggak salah yang sedang meneliti itu ada jurnalnya, iya. Dan itu memang hasilnya bagus gitu dok, dengan shaker exercise. Bahkan untuk penelitiannya dilihat dari penggunaan video fluoroskopi segala, itu bisa menunjukkan hasil yang baik dok, begitu. Ini teknik ini bagus nih dari sobat Muadi, terutama yang penyintas autoimun ini. Ini dari udah lama ini Pak Setiono Trijoko ini, beliau ini seorang masih jadi ketua MG Jawa Tengah ya Pak Trijoko ya. Jadi ini ketua yayasannya yang di MG Jawa Tengah ya. Dokter mohon bimbingan ini untuk pasien MG yang sedang mengalami 1 susah nelen dan sering kesedak ini tadi ya. Yang tadi dok ya. Wah iya, bila nafas ngos-ngosan cenderung mengarah yang sesak nafas, diplopia dan ptosis yang harus dilakukan pasien yang berkaitan dengan rehab medik mungkin bisa sedikit. Kalau yang nafas ini berarti latihan pernafasan dok. Kita ada breathing exercise namanya. Iya betul. Jadi latihan pernafasan. Kalau yang susah nelen tadi, Pak Joko tadi yang sudah sampaikan dokter Andreas tadi. Shaker exercise namanya. Terentang terus kemudian ngangkat kepala, lihat ujung kaki. 30 detik. Jangan 30 menit. Semaput nanti. 30 detik ya. 30 sampai 60 detik ya. Diulang sehari berapa kali itu kira-kira? Sehari sekali cukup dok. Kalau dari yang penelitian teman-teman itu bahkan seminggu kalau nggak salah 1 atau 2 kali saja dok. Orang normal juga harus dilatih nih. Kemudian yang berkaitan itu berarti kan memang pernafasannya dok ya, atau pernafasannya. Prinsipnya adalah 1 aerobic exercise tadi dok dengan bersepeda, karena itu kan akan meningkatkan secara umum kemampuan kebugaran kardiorespirasinya. Lalu yang berikutnya latihan pernafasan. Latihan pernafasannya ada 2 dokter yang biasa kita berikan, biasanya adalah diafragma, latihan pernafasan diafragma. Jadi saya sering digambarkan kalau nafas ini kan berarti tarik nafas dari hidung kemudian dikeluarkan lewat mulut. Kalau orang normal biasanya tarik nafasnya adalah pakai dadanya yang mengembang ya dok. Ini kan dada yang mengembang. Nah diafragma itu adalah kita melakukan pernafasan ketika tarik mulut, perut ini yang digembungkan dok. Jadi untuk melatih diafragmanya dia lebih kontraksinya. Jadi kalau tarik nafas justru perutnya yang harusnya gembung. Lalu dikeluarkan dari mulut, dibantu dengan mengempeskan perutnya. Oh itu mengotot diafragma ya itu ya. Jadi pastikan dada
kontraksi, tidak ada kontraksi, atau kalau bisa ya minimal sekali gitu. Jadi makanya ini ditaruh di dada supaya tidak ngembang. Jadi jangan yang mengembang, jangan dadanya, tapi justru perutnya, Dok. Tambah gede. Iya, memang begitu, Dok. Gitu. Lalu ada Ya udah perutnya gendut gimana nih? ada lagi namanya pulse sleep breathing, Dok. Pulse sleep breathing itu ketika kita tarik nafas dari hidung dengan rasio 1:2. Tarik nafasnya misalkan 3 detik, nanti keluar menghembuskan nafasnya 6 detik. Jadi begitu kira-kira. Untuk melatih pernafasan, otot pernafasan termasuk kapasitas parunya itu juga bisa membantu. Ya, mungkin kira-kira begitu Pak Joko ya, seperti itu ya. Dan ini yang untuk yang mata ini, yang diplopia nih, ptosis nih, yang mata double nih, gambaran ini double sama ngantuk ini, kan ptosis ya sama diplopia, jadi pandangannya double. Ini yang dari fisioterapi gimana nih? Ada terapi khusus nih? Yang bisa kita lakukan biasanya ice pack test ya, Dok. Jadi bukan ice pack test. Namanya untuk kita kompres air es itu biasanya cenderung membaik gitu. Tapi kan itu tanda bahwa dia sudah kondisi lelah ya, Dok. Jadi memang biasanya kalau dikompres es dengan istirahat cenderung akan membaik. Hanya biasanya kita lakukan itu saja sih, Dok. Paling bagus istirahat merem. Betul. Istirahat Pak Joko, itu mungkin berarti mata lelah, mata capek ya. Jadi tadi saya sampaikan Dr. Andreas bahwasanya ya istirahat dulu lah ya. Kelelahan seperti itu ya. Dan ini satu lagi nih benar-benar ya, karena waktu mempet ya. Dari terakhir nih, dari Tracy Russell ya, 88 nih. Dok, kalau tidak bisa rutin menjalani rehab medik, bagaimana ya? Ibu saya terkadang susah. Nah ini susah nih, salah satu tadi yang sudah kita bahas. Gimana Dok ini? Solusinya gimana nih? Ya, ini sebetulnya tergantung kondisinya ya Mbak Tracy nih. Jadi penyakitnya apa dulu ini gitu. Karena prinsipnya kalau kita ada home program exercise sebetulnya. Jadi kita bisa melatih latihan di rumah gitu, Dok. Jadi kemudian ada yang sederhana, misalkan Dok di terapi, kita kan bisa melakukan terapi panas, terapi dingin kalau untuk nyeri-nyeri ya, Dok. Nah, terapi dingin bisa kita ganti di rumah dengan es, Dok. Es dimasukkan plastik terus dikasih air sedikit gitu. Terus dikompres di tempat-tempat yang nyeri. Itu kan di rumah enggak perlu ke sini gitu. Ya, kalau di sini kita ada pakai alat namanya cryoterapi, alat khusus memang, tapi itu bisa diganti dengan es tadi di rumah, kompres hangat misalkan dengan air hangat di handuk gitu, Dok, dikompres, ditaruhkan di situ 10-15 menit misalkan. Itu kan bisa kita gantikan di rumah ya, Dok. Termasuk nanti yang penting adalah latihan-latihan di rumah, Dok. Nah, tergantung nanti penyakitnya apa. Biasanya kita melakukan aktivitas di rumah. Karena kan di sini di Muardi biasanya kita hanya 1 sampai 2 kali seminggu, Dok. Itu. Nah, yang penting kan adalah justru latihan di rumahnya. Itu yang penting gitu, Dok. Karena kalau di sini kita hanya memantau, memberikan supaya latihannya betul, gerakannya betul, nanti selanjutnya Bapak Ibu yang melakukan itu di rumah. Nah, itu yang justru kita harapkan seperti itu, Dok. Tidak harus terus-menerus ke sini, nanti ya, setelah itu sekali. Di rumah. Gitu. Terus sekali Dr. Andreas, ini yang sering saya sampaikan bahwasanya yang terpenting itu di rumahnya, bukan di sini ya. Di sini kan nggak begitu efektif karena kan cuma seminggu 2 kali dan yang penting hariannya. Nomor 1 adalah pesan saya adalah yang paling penting adalah support dari keluarganya dulu. Nomor 1 supportnya keluarga harus ada, dari yang keluarga inti, keluarga terdekat harus mensupport. Yang kedua kali harus ada yang melakukan latihan di rumah ya. Kalau pas di fisioterapi di sini diperhatikan fisioterapi seperti apa, nanti dipraktekkan di rumah. Tapi yang bisa, kalau yang nggak bisa misalnya kasih lem dan sebagainya, alat juga nggak usah. Betul. Yang gerakan-gerakan yang bisa dilakukan, dicontoh di rumah, dilakukan itu yang penting ya. Itu yang penting rutinitasnya kok, ya kan? Kalau Dok, saya udah 2 tahun rehab medik, tapi berapa kali seminggu sekali di rumah ngapain istirahat? Ya sama aja, enggak ada gunanya, betul, ya kan gitu. Jadi yang penting itu rutinitas di rumah tadi ya. Dan ini dari kelanjutan nih, Dok, dari Altania nih bagus nih. Dok, untuk rehab medis di Muardi bisa dengan BPJS? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bisa, sangat jawabannya bisa. Bisa, monggo silakan. Bisa. Tentu dengan ini ya, rujukan berjenjang gitu ya, seperti yang lain-lain begitu. Jadi bisa sekali. Tetapi tadi sudah sampaikan Dr. Andreas ya, tetap harus berjenjang. Ya, ini kan Dok, kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Ini untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian yang ini khusus yang penyintas autoimun ya. Mohon maaf yang orang normal tidak boleh ikut ya. Jadi ini kita memiliki grup komunitas autoimun. Silakan dicatat nomornya ya. Di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi. Nomor WhatsApp-nya untuk yang komunitas autoimun adalah di 0852 8206 2239.
Dan hasil layangan rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat, diapakan, Dok? Jangan lupa diapakan? Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Ya, dan tentu share juga ya, ya, Dok, di supaya share, bisa karena insya Allah, informasinya iya betul sekali, karena memang didengar. insya Allah di acara Sakit Kopi Hangat ini tidak ada hoax, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tidak terasa ini waktunya sudah 1 jam. Kalau kita cerita nanti sampai 2 jam, 3 jam ya kita nggak kerja gitu ya. Dan mungkin untuk yang terakhir ini pesan dari Dr. Andreas ke Sobat Muardi dan penyintas autoimun terkait masalah rehab medik. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun, penyakit autoimun dalam hal ini miastenia gravis maupun autoimun yang lain itu bukan menjadi penghalang untuk bisa melakukan latihan fisik atau olahraga ya, Dok. Tetap bisa dilakukan, yang penting panjenengan semua berkonsultasi dengan dokter, dengan medis, supaya kita tahu bisa memberikan olahraga yang tepat, dosis latihan yang tepat, jenis latihan yang tepat untuk panjenengan. Dan harapannya sebenarnya dengan olahraga yang teratur, latihan fisik yang baik itu bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien penyakit autoimun dan miastenia gravis secara spesifik. Begitu, Dokter. Iya. Matur nuwun. Terima kasih sekali Dr. Andreas ya. Ini Sobat Muardi, dan terima kasih atas kehadirannya di acara Sakit Kopi Hangat ini, Dr. Andreas. Dan terima kasih juga untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian yang sudah ikut di acara Sakit Kopi Hangat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi dengan topik yang berbeda, dan kita tetap menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan lagi terima kasih, mungkin kita bisa hadirkan kembali Dr. Andreas ya di lain waktu ya. Betul. Dan Sobat Muardi penyintas autoimun sekalian, pokoknya tetap semangat, berbahagialah, hindari stres. Itu slogan yang harus didengungkan dan insya Allah harus dilaksanakan ya. Tidak terasa sudah 1 jam, kita cukup sekian. Insya Allah ketemu Rabu minggu depan dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dengan acara Sakit Kopi Hangat. Insya Allah dengan topik yang tidak kalah menarik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.